Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yelatina Safaldena dari kelas 12-7. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih kita akrab dengan sebutan SBY. SBY menyalonkan dirinya sebagai presiden pada pemilihan umum tahun 2004 yang merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung di Indonesia setelah reformasi. Saat itu, beliau menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang maju sebagai calon presiden melalui koalisi Partai Demokrat. Pada putaran pertama, SBY memenangkan suara terbanyak dan kemudian memenangkan putaran kedua dengan menggandeng Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden. SBY kemudian membentuk Kabinet Indonesia Bersatu pada 21 Oktober 2004 yang terdiri dari perwakilan berbagai partai politik dan tokoh profesional. Kabinet ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan masalah ekonomi. Ada banyak program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh beliau, yaitu SBY memulai masa kepresidenannya dengan program 100 hari yang berfokus pada penyelesaian masalah kemiskinan, pengangguran, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Program ini bertujuan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 100 hari atau sekitar 3 bulan. Kemudian ada bantuan operasional sekolah atau BOS. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi sekolah-sekolah negeri. Program ini membantu menyediakan dana operasional untuk mendukung kelangsungan proses pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Selanjutnya ada bantuan langsung tunai atau BLT. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin agar dapat mengurangi beban ekonomi akibat inflasi yang dipicu oleh kenaikan BBM. Salah satu keberhasilan besar di masa pemerintahan SBY adalah tercapainya kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Pada 15 Agustus 2005 melalui perjanjian Helsinki, konflik panjang yang melanda Aceh sejak 1976 akhirnya berakhir, dengan Aceh mendapatkan status otonomi khusus. Namun, ada pula tantangan yang dihadapi SBY, yaitu sejumlah bencana alam besar yang terjadi di Indonesia. Pada Desember 2004, terjadi tsunami Aceh yang menewaskan lebih dari 200 orang. Kemudian pada 2006, terjadi gempa bumi besar yang melanda Yogyakarta dan sekitarnya. Pada pemilu 2014, SBY tidak lagi menyalonkan diri dan memberikan kesempatan kepada pemimpin baru, Joko Widodo, yang menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Berhasil memenangkan pemilu dan dilantik pada 20 Oktober 2014, menandai transisi menuju pemerintahan baru yang menggantikan era SBY. Begitulah kepresidenan di era SBY. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.